Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Kita masih berada di babul ghadab li hurumati syara' wal intisar lid-din. Bab marah apabila ada kehormatan-kehormatan syariat yang dilanggar serta membela agama Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja hadisnya saya lanjutkan, hadisnya Ibunda Aisyah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan li fi kiramin fihi tamathil. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatakahu wa talawwana wajhuhu wa qala ya Aisyatu ashaddun nasi 'adaban 'indallahi yaumal qiyamah alladziina yudahuna bi khalqillah muttafaqun alaih. Berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, dari Ibunda Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari safar. Jadi beliau dari safar, sekarang pulang ke rumah istrinya, yaitu ke rumah Ibunda Aisyah. Dan aku menutup beranda rumahku dengan tabir yang ada gambar-gambarnya. Jadi waktu itu Ibunda Aisyah menutup beranda rumahnya dengan tabir. Namun ternyata tabir itu ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Tidak disebutkan gambar apa, entah binatang atau manusia, wallahu a'lam, pokoknya makhluk bernyawa. Ada gambar-gambarnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat gambar-gambar makhluk bernyawa itu, beliau menyobeknya dan wajah beliau berubah. Beliau marah. Sambil beliau mengatakan, wahai Aisyah, manusia yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini banyak sekali faedahnya. Di sini Syekh Salim bin Eid Al-Hilali membawakan beberapa faedah dan nanti kita mengadakan pembahasan tentang faedah-faedah dari sini. Yang pertama-tama di antara faedahnya masyru'iyatul ghadab li mukhalafati umuriddin. Disyariatkan marah terhadap penyimpangan dalam perkara-perkara agama. Jadi kalau ada penyimpangan dalam perkara agama, kita harus marah, disyariatkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga marah, dan ini marahnya adalah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam dilanggar, kita marah. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula wujubul inkar qadral istiqa'ah 'alal mukhalif wa illam yataqassad al mukhalafah. Wajib mengingkari semampunya atas orang yang menyimpang walaupun dia tidak bermaksud untuk menyimpang. Di sini Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bermaksud menyimpang atau tidak? Enggak bermaksud. Tapi beliau terjerumus dalam suatu kekeliruan, tidak tahu, dan diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kalau kita melihat kemungkaran, kita ingkari. Walaupun orang itu tidak bermaksud berbuat kemungkaran, tapi nyatanya adalah mungkar, diingkari semampunya. Yaitu kita kembali kepada hadits yang lainnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman.
Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka robah dengan tangan kalau mampu. Kalau enggak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Dan itu iman yang paling lemah, kalau kita hanya bisa dengan hati saja. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula, di antara fikih hadis ini, yang bagi 'ala ar-rajulil muslim an yakuna qawwaman 'ala ahli baitih. Sepatutnya seorang muslim menjadi pemimpin atas keluarganya. Ya'muruhum bil ma'ruf, menyuruh mereka untuk berbuat kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari berbuat kemungkaran. Wa yatafaqqadu baitahu likay la yadkhulu fihi syai'un mimma harramallah, dan hendaklah memeriksa rumahnya supaya tidak masuk ke dalamnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang penting ikhwan fillah rahimakumullah bagi para bapak rumah tangga atau bagi para calon bapak rumah tangga. Suami itu berkuasa di rumah. Suami pemimpin di rumah, pemimpin rumah tangga, menyuruh yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar. Kalau kita kembali kepada ayat Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin wanita di rumah, pemimpin, dia yang ngatur. Jangan sampai kebalikan. Karena sekarang yang terjadi itu adalah an-nisa qawwamat 'ala rijal. Para wanita, para istri pemimpin suami. Subhanallah. Jadi di sini harus tegas. Dan bukan berarti tegas itu kejam, bukan berarti tegas itu adalah kita kasar, keras, bukan. Kita halus, kita lembut, kita cinta, kita kasih sayang, kita tanggung jawab, tapi tegas. Tegas. Kamu saya beri kebebasan selama tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat, saya akan meluruskan kamu. Akan saya luruskan kamu. Kepala rumah tangga meluruskan, dia mampu, dia berpuasa, dia mampu. Kemudian bukan hanya itu, bahkan dia juga wajib memeriksa rumahnya. Apa ada sesuatu yang haram dimasukkan. Seperti di sini Rasulullah SAW memeriksa rumahnya dan beliau mendapatkan gambar-gambar makhluk bernyawa dan beliau pun mengingkarinya. Ada yang mengatakan saya kasihan dengan istri saya kalau harus ditekan-tekan. Itu bukan ditekan itu. Itu namanya diarahkan kepada yang benar dengan cara yang baik. Diajak menuju akhirat. Saya kasihan dengan putri saya kalau ditekan-tekan. Kan dia punya rambut bagus, biarkan dia keluar memamerkan rambutnya. Kan dia punya tubuh bagus, biarkan dia memamerkan keindahan tubuhnya. Oh enggak, itu bukan cinta, bukan sayang. Itu malah menjerumuskan ke neraka. Kemudian di antara fikih daripada hadis ini, jawazu taghtiyati ba'dil jidar, boleh menutup sebagian tembok. Jadi nutupi tembok dengan tabir itu boleh ya. Apalagi menutupi jendela dengan tabir tentu lebih boleh lagi. Karena maksudnya supaya orang tidak melihat. Memang ada larangan-larangan di hadis menutupi tembok dengan tabir. Itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mungkin menutup semua tembok ditutup dengan tabir itu enggak boleh. Karena sia-sia, bahkan cenderung berlebih-lebihan. Atau juga larangannya Rasulullah adalah larangan berupa tanzih, makruh, tidak sampai ke derajat haram. Tapi insya Allah di tempat kita tidak ada kan orang menutup tembok dengan tabir. Yang ada menutup pintu atau menutup jendela. Dan itu jelas pasti boleh. Pasti boleh. Karena menutupi sesuatu yang dikhawatirkan tampak kalau tidak ditutupi. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di sini Syekh Salim bin Eid Al-Hilali juga membawakan tentang hukumnya foto. Hukumnya foto. Di sini beliau jelas sekali, beliau Syekh Salim bin Eid Al-Hilali sama dengan juga dengan gurunya yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, itu berpendapat bahwa foto itu foto makhluk bernyawa mutlak tidak boleh haram. Baik dia itu timbul ataukah dia itu lukisan yang tidak timbul
ataukah fotografi, foto kamera. Itu Syekh Albani cenderung untuk mengharamkan mutlak. Termasuk juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kalau masalah foto yang timbul seperti patung-patung, relief dan semacamnya, makhluk bernyawa, atau juga lukisan-lukisan, memang ini kebanyakan para ulama berpendapat seperti ini. Ulama mutaqaddimun ataupun mutaakhirun. Tentang yang timbul ya, patung-patung atau lukisan tangan makhluk bernyawa. Adapun mengenai foto kamera itu memang terjadi khilaf. Masalahnya zaman Nabi dulu tidak ada. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, apakah foto kamera bisa dimasukkan ke dalam hadits-hadits ini? Karena kalau kita lihat hadits-hadits tersebut yang melarang, itu diantaranya ada lafaz menyerupai ciptaan Allah. Yudhuna bi khalqillah, menyerupai ciptaan Allah. Apakah foto kamera itu kita menyerupai ciptaan Allah? Apakah kita gambar? Ataukah kita hanya memindahkan gambarnya orang? Ciptaan Allah dipindah saja. Ya ciptaan Allah juga ini. Sama dengan orang bercermin. Dari sinilah khilaf. Sehingga kalau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berpendapat bahwa foto tidak masuk di hadis ini, foto kamera ya, tidak masuk di hadis ini. Karena menurut beliau itu bukan menggambar, bukan melukis, tapi memindahkan saja. Sama dengan orang bercermin, tidak masuk di hadis ini. Hanya oleh Syekh Utsaimin dilarang dipajang di rumah. Dipajang di rumah enggak boleh, karena apa? Ada hadis yang lain yang berbunyi innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat tidak masuk rumah yang ada gambarnya, dan itu umum. Itu umum. Jadi memang masalah ini adalah masalah khilafiyah, masalah foto kamera ya. Yang jelas tentu saja foto itu adalah foto-foto yang tidak mengarah kepada kesyirikan, yang tidak mengarah kepada kemaksiatan. Kalau seperti foto orang-orang yang diagungkan, yang dikultuskan, yang arahnya kepada syirik, maka ini jelas tidak boleh, karena arahnya kepada sesuatu yang haram. Atau foto-foto yang tidak baik, foto-foto pornografi dan semacamnya, jelas. Yang jadi masalah adalah foto yang bukan seperti itu, foto-foto yang mubah. Ya kembali kepada khilaf tadi itu. Kembali kepada khilaf. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, masalah beda pendapat tentang foto ini, foto kamera. Apakah ini masalah yang prinsip dalam Islam, masalah akidah? Ataukah ini adalah masalah-masalah yang termasuk furu'iyah, cabang-cabangnya? Termasuk yang mana? Masalah foto kamera ini loh. Termasuk yang mana? Termasuk yang furu'iyah. Kita tidak bisa memungkiri bahwa memang di dalam Islam ini ada usul, ada furu'. Tidak bisa dipungkiri. Ada masalah yang prinsip, ada masalah yang cabang. Tidak bisa dipungkiri. Atau mereka yang mengingkari kata-kata usul dan furu', mereka mengganti dengan kata-kata lain, yaitu masail aqdiyah dan masail amaliyah. Ya sama saja. Masalah-masalah berkaitan dengan akidah, masalah-masalah berkaitan dengan amaliyah. Ya sama saja intinya. Karena tidak bisa dipungkiri masalah ini ada seperti matahari di siang bolong. Di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau masalah akidah memang kita dilarang berbeda. Akidah harus satu. Tidak ada istilah beda dalam akidah. Tidak bisa ditolerir adanya perbedaan dalam akidah. Tidak bisa, harga mati. Kenapa? Karena Allah itu satu, Quran satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu, Nabi Muhammad satu, hadis satu, sunnah satu, Islam satu. Bagaimana mungkin akidah ada beda pendapat? Jadi akidah itu harus satu. Sumbernya adalah Quran, sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Hanya saja kalau ada khilaf dalam masalah yang selain akidah, masalah fikih misalnya. Kemarin itu imam dan khatib Masjid Nabawi menerangkan masalah ini sangat bagus. Ketika di Brawijaya itu beliau ceramah tentang ukhuwah Islamiyah, persatuan Islam, persaudaraan Islam. Kemudian beliau memberikan beberapa solusi kalau ada beda pendapat. Kata beliau perbedaan di kalangan umat Islam itu ada dua macam. Yang pertama-tama khilaf din, yang kedua khilaf dunia.
Yang pertama adalah khilaf masalah agama, yang kedua khilaf masalah duniawi. Kemudian beliau perinci. Kalau khilafnya khilaf masalah agama, maka terbagi menjadi dua lagi, kata beliau. Yang pertama-tama khilaf dalam masalah akidah, yang kedua khilaf dalam masalah fikih. Kalau khilafnya khilaf akidah, kata beliau tidak ada toleransi, harus satu. Akidah harus satu, akidah salafus saleh. Sumbernya Quran, sunnah, pemahaman salafus saleh. Adapun kalau khilafnya khilaf fikih, kata beliau, maka kita harus berlapang dada. Tidak kita saling mengingkari, saling menghujat masalah fikih. Beliau mengatakan semua imam yang empat, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semuanya sama, semuanya benar, semuanya punya pendapat, semuanya punya dalil, semuanya punya hujjah, kata beliau. Kemudian beliau memberikan beberapa gambaran kenapa kok sampai ada khilaf dalam masalah fikih. Yang pertama-tama kata beliau, mungkin ulama yang satu telah sampai kepadanya hadits, ulama yang lainnya belum sampai kepadanya dalil itu, sehingga beda pendapat. Mungkin saja. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, sama-sama sampai kepadanya dalil, sama-sama haditsnya sampai. Namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadits itu. Ini mengatakan sanadnya sahih, ini mengatakan sanadnya dhaif. Karena para ulama dari dulu beda pendapat. Ini mengatakan haditsnya sahih, ini mengatakan haditsnya dhaif. Beda pendapat dalam rijal para perawi hadis. Kemudian kemungkinan yang ketiga, mungkin saja mereka berpendapat sama, hadisnya sama, sama-sama berpendapat sahih. Namun mereka beda dalam mengamalkan hadis itu. Yang ini berpendapat hadis ini umum, yang ini berpendapat hadis ini khusus, ada perkecualian dan macam-macam. Beda pendapat lagi. Kemudian mungkin juga hadis sama, dalil sama, sama-sama sahihnya, tapi mereka yang satu punya pemahaman ini sudah mansukh, dihapus hukumnya. Ini berpendapat belum mansukh dan seterusnya. Jadi intinya nanti kita ketemu. Lalu beliau memberikan contoh. Beliau memberikan contoh ya, bahwa khilaf itu bisa jadi rahmat. Khilaf bisa jadi rahmat, tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya. Khilaf dalam masalah yang memang terbuka peluang untuk khilaf. Khilaf masalah ijtihad, bukan masalah akidah. Kata beliau contohnya, ada kejadian antara seorang madhab Syafi'i dengan seorang madhab Maliki, beda pendapat. Yang madhab Maliki mengatakan Madinah lebih afdal dari Mekah. Kemudian yang madhab Syafi'i berpendapat Mekah lebih afdal dari Madinah. Beda pendapat. Akhirnya mereka saling adu argumentasi, pakai dalil semuanya, ternyata bertahan, sama-sama kuatnya. Sama-sama punya dalil, yang punya hujjahnya, sama-sama kuat. Akhirnya keduanya mengatakan kalau begitu masalah ini adalah sama dengan al-ainani fi ra'si. Masalah ini sama dengan dua mata yang ada di kepala. Jadi kalau orang punya kepala, punya wajah, ada dua matanya kan? Ada dua mata. Langsung yang madhab Maliki nyaut, kata yang madhab Maliki, kalau begitu pendapat yang sahih bahwa yang benar itu adalah mata yang sebelah kanan. Ya. Madhab Syafi'i bilang apa? Yang benar adalah mata yang sebelah kiri. Jadi sama-sama apa? Sama-sama benarnya. Ini dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi kita kembali kepada masalah foto. Jangan sampai gara-gara masalah foto, beda pendapat masalah fotografi itu, kita sampai hujat, saling ini membid'ahkan. Tidak, enggak perlu. Yang penting akidahnya adalah akidah yang satu. Kita ini punya musuh yang nyata, dan pasti adalah musuh kita. Mereka-mereka orang-orang yang menyebarkan kesyirikan, mereka-mereka yang merusak sunnah, membenci sunnah, memusuhi sunnah, jelas. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di antara kandungan hadis ini pula al-ishtighal bit taswir awir rasm haramun idza kanat li dawatil arwah. Kerja menggambar atau melukis adalah haram apabila terhadap makhluk bernyawa.
Wa kadzalika kasbuha haram, dan penghasilan yang didapat juga haram. Ini kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Jadi melukis, menggambar itu haram. Bagaimana kalau menfoto? Ya kembali kepada khilaf tadi. Kalau yang mengatakan foto masuk di sini, ya termasuk menfoto. Kalau yang mengatakan foto nggak masuk di sini, ya berarti nggak masuk. Hanya saja foto-foto yang benar, bukan foto yang menyimpang. Kalau foto yang diagungkan, dikultuskan, yang dikhawatirkan syirik jelas, atau foto-foto yang telanjang jelas kalau itu. Yang kita bahas adalah foto yang mubah. Kemudian yushtaratu fis surati al-mumtahani an tughayyara taghyiran. Disyaratkan foto yang telah dihinakan untuk diubah dengan perubahan yang mengena pada intinya. Jadi kalau sudah terlanjur ada foto ya, kayak di sini Rasulullah kan melihat ada tabir yang ada gambarnya. Nah, tabir tetap dipakai, tapi fotonya dirusak dulu. Yang mengenai gambar inti dari foto itu. Suatu foto itu gambar intinya apa? Wajah. Yang dikatakan foto itu adalah wajah. As-suratu hiyal wajhu. Yang dikatakan foto itu adalah wajah. Seandainya ada foto orang sempurna, tapi wajahnya itu dihilangkan, nggak apa-apa, boleh. Kemudian ada orang fotonya nggak sempurna, tapi wajahnya sempurna, ya nggak boleh. Yang dimaksud dengan gambar itu adalah wajah. Ya wajah itu pada gambar itu. Karena ada yang mengatakan separuh badan nggak apa-apa, itu kan nggak bisa hidup. Kan mereka bilang gitu. Atau mungkin foto orang tapi dipotong-potong, jadi lehernya dipotong, tangannya dipotong, itu nggak apa-apa, nggak bisa hidup, nggak. Yang jadi masalah bukan potongan-potong, yang jadi masalah wajahnya. Selama ada wajah, maka itu termasuk foto. Termasuk foto atau gambar-gambar. Namun untuk fotografi, kamera, kita kembali kepada khilaf yang tadi itu. Kemudian ada juga perkecualian tentang mainan anak kecil. Mainan anak kecil walaupun berbentuk patung itu nggak apa-apa. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau juga bermain boneka ya, berbentuk kuda yang ada sayapnya. Sambil mengatakan ini adalah kudanya Nabi siapa? Kudanya Nabi Sulaiman. Dan Rasulullah menyetujui. Jadi anak kecil bermainan boneka itu enggak apa-apa. Namun para ulama mensyaratkan supaya lebih hati-hati, wajahnya boneka itu enggak sempurna, wajahnya enggak disempurnakan. Kemudian bagaimana kalau pakaian anak-anak yang ada gambarnya? Yang mana kalau kita beli pakaian anak-anak itu kalau kita mencari tidak ada gambar sulit. Selalu ada gambarnya. Namun gambar makhluk-makhluk yang bukan makhluknya Allah, gambar-gambar boneka, seperti gambar Mickey Mouse ya, atau gambar Donald, atau gambar Hello Kitty dan semacamnya. Apakah boleh itu? Antum kalau punya anak, mau beli baju untuk anak di pasar, di toko, itu semuanya, hampir semuanya ada gambar. Yang tidak ada gambar itu sedikit. Saya pernah menanyakan masalah ini kepada dua orang syekh. Yang pertama-tama kepada Syekh Dr. Abdurrahman Ad-Dahash. Ini salah seorang murid seniornya Syekh Utsaimin dan sekarang menjadi salah satu penggantinya Syekh Utsaimin di majelis beliau. Kalau beliau menjawab enggak apa-apa, boleh. Karena itu bukan makhluk Allah. Enggak ada makhluk Allah seperti itu. Makhluk Allah seperti Hello Kitty ada enggak? Enggak ada. Itu bukan makhluk Allah, enggak apa-apa. Jadi menurut beliau enggak apa-apa. Kemudian ketika saya ke Madinah, saya tanya lagi kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala. Kata beliau tidak boleh. Namun tidak bolehnya bukan karena gambar itu. Tidak bolehnya adalah dampak dari gambar itu. Istilahnya beliau memakai kaidah saddud dara'i'. Memakai kaidah menutup jalan ke arah sesuatu yang haram. Jadi mungkin saja foto itu boleh. Tapi kalau dibolehkan foto itu, nanti orang akan memperluas lagi. Diperluas, tambahi ini, tambahi itu, tambah terus sampai jadi foto betulan, tidak diingkari lagi. Inilah pendapat kedua orang syekh. Terus solusinya bagaimana? Solusinya kalau ada pakaian yang dengan mudah kita dapatkan tanpa ada gambar, ya tentu dipilih itu. Kalau seandainya terpaksa harus ada gambarnya, ya fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita.
Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.